Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang makna hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya disambung dengan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Itu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Sekarang kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, di sini ada faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, sikap ini menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Selanjutnya ada juga tentang rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya juga ada sikap tidak toleran. Sikap ini menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lainnya. Selanjutnya juga ada tentang penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Nah, maka dari itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Terus juga ada tentang ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain itu, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya ada tentang penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga bisa memberikan pengaruh negatif. Bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Pasti kalian pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam sosial media. Nah, kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan. Nah, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. Pasti kita pernah melihat anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya, atau mungkin kalian juga pernah lihat pengemis yang meminta sumbangan. Dan anak jalanan dan pengemis ini merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami ini salah satunya disebabkan oleh
terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Misalnya, pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan. Pelanggaran terhadap hak warga negara dapat dilihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Yang pertama itu, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi. Hal ini membuktikan bahwa dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, belum sepenuhnya dilaksanakan. Selanjutnya, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita itu masih cukup tinggi. Nah, di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Dalam pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar menjamin keberadaan hak asasi manusia. Seharusnya itu tidak terjadi dalam lingkungan kita. Selanjutnya, banyak juga masih terjadinya tindakan kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadahan. Di dalam pasal 29 ayat 2 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya ada juga tentang angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksananya secara sepenuhnya amanat dalam pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara ini berhak mendapat pendidikan. Dan yang terakhir, tentang pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan. Perilaku ini perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Jadi contoh-contoh yang diuraikan barusan adalah bukti bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Hal-hal tersebut apabila tidak segera diatasi dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Sebelumnya kita membahas tentang kasus pelanggaran hak warga negara. Sekarang kita akan membahas kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Miss yakin banyak dari kalian pernah membaca slogan orang bijak taat pajak. Slogan singkat ini mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, dan bela negara. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini, serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya saat ini masih banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara sehingga yang ada di pikirannya hanya bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Nah, selain itu juga, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Nah, diantaranya adalah membuang sampah sembarangan. Ini merupakan perilaku yang sederhana. Selanjutnya, melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tapi tidak mempunyai SIM,
tidak mematuhi rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa STNK, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. Ada juga tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. Ada juga tambahan tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan Siskamling. Nah, pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara.